Tabel berikut ini berisi data beberapa unsur dengan skala keelektronegatifan-nya. Jadi di sini ada unsur P, Q, R, S, dan T beserta nilai keelektronegatifan-nya. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, senyawa dengan kepolaran paling lemah adalah, di sini yang ditanyakan yaitu kepolaran yang paling lemah. Apa hubungan antara kepolaran dengan keelektronegatifan? Nah, sebelumnya tadi sudah dibahas bahwa kepolaran itu merupakan pemisahan muatan positif dan negatif dari dua atom yang berikatan. Nah, seberapa besar sih pemisahan muatan tersebut? Nah, itu dia yang nanti nilainya bergantung pada selisih keelektronegatifan antara atom-atom yang berikatan dalam suatu senyawa itu. Nah, ingat kembali, keelektronegatifan itu artinya kemampuan suatu atom atau kecenderungan suatu atom untuk menarik pasangan elektron ikatan ke dalam dirinya ketika dia berikatan dengan atom lain. Artinya, semakin besar keelektronegatifan, maka kemampuan untuk menarik elektronnya itu semakin besar. Jadi, semakin besar selisih atau perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang berikatan, maka ikatannya atau molekulnya itu semakin polar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kepolaran yang paling lemah. Kepolaran paling lemah artinya adalah perbedaan atau selisih keelektronegatifan. Di sini kita tuliskan EN, electronegativity. Itu kita cari yang paling kecil di antara senyawa-senyawa pada opsi A sampai E ini. Kita harus menentukan nilai keelektronegatifan yang paling kecil itu yang mana. Nah, apakah kita harus menghitung satu persatu selisih keelektronegatifan dari tiap opsi ini? Tentu saja tidak seperti itu ya. Untuk menyelesaikan soal-soal UTBK, kita perlu berstrategi. Kita lihat di sini, atau untuk mudahnya, kita urutkan terlebih dahulu unsur-unsur ini berdasarkan nilai keelektronegatifan-nya ya. Coba kita tuliskan satu persatu, kita mulai dari keelektronegatifan yang paling kecil. Yang ini ya. Ini P. Keelektronegatifan-nya kita tuliskan di sini 2,10. Lalu berikutnya adalah yang S ya. Yang S, nilai keelektronegatifan-nya yaitu 2,20. Berikutnya ada nih, masih 2 koma ya. R, keelektronegatifan-nya 2,66. Selanjutnya unsur Q, nilai keelektronegatifan-nya 3,16, dan terakhir yang paling besar itu T. Nilai keelektronegatifan-nya adalah 3,98. Nah, kita pun harus jeli. Di sini kita lihat pada opsi A, D, dan E, ini ada unsur yang sama ya. Pembentuknya yaitu unsur P. Artinya kita cukup menentukan
selisih keelektronegatifan pada ketiga senyawa ini mana yang paling kecil. Nanti selanjutnya akan dibandingkan dengan dua opsi lain. Di antara PR, PQ, dan PS, kalau kita lihat di sini urutannya ya, P lebih kecil dari S, lebih kecil dari R, dan lebih kecil dari Q. Maka secara otomatis antara PR, PQ, dan PS yang memiliki selisih keelektronegatifan paling kecil adalah yang ini ya, PS. Jadi kita tidak perlu mengecek PR dan PQ karena ini sudah tentu akan lebih besar dari PS ini. Jadi ini kita tidak perlu cek. Ini berapa nilainya? Selisih keelektronegatifan dari PS ini adalah yang paling besarnya 2,20 kurangi 2,10. Ini nilainya mudah ya, 0,10. Selanjutnya kita tinggal membandingkan selisih keelektronegatifan yang ini. Kita lihat yang ST. Yang ST yang ini ya. Nah, selisih keelektronegatifan dari ST adalah yang besar 3,98 dikurangi 2,20. Ini sudah 1 koma ya, pasti ini lebih dari yang tadi. Ini kalau dihitung nilainya 1,78. Yang terakhir adalah RS. Antara R dan S ya. Berarti yang ini. Selisih keelektronegatifannya (2,66) dikurangi 2,20. Ini 0, tapi masih lebih besar dari yang ini. Jadi, kepolaran paling lemah atau yang selisih keelektronegatifannya paling kecil dimiliki oleh senyawa ini ya, PS. Jadi jawabannya yang E.